Hai guys, balik lagi sama aku Renata. Jadi hari ini aku barusan banget pulang dari rapat KKN dan aku pengen cerita sedikit update sedikit terkait semester 6 itu gimana. Lebih ke ini sih, alur informasi yang biasanya terjadi di sekitaranku gitu ya. Kalau di sekitaranku itu kan informasi sangat banyak gitu ya. Banyak banget informasi, tapi banyak dari informasi tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Ya akhirnya bisa timbullah miskomunikasi gitu. Nah, yang sedang aku alami sekarang itu aku mengikuti KKN sekaligus penelitian pengabdian masyarakat. Which is itu sebenarnya sama-sama pengabdian gitu ya di masyarakat. Dan timeline-nya kebetulan sama dengan kegiatan KKN. Sebenarnya ada temenku, dia itu juga ikut penelitian pengabdian yang sama kayak aku, cuma beda kelompok, beda grup riset. Dia udah keluar dari kelompok KKN dan akhirnya dia rekognisi penelitian tersebut ke KKN. Jadi KKN-nya itu direkognisi dengan penelitian tersebut, which is dia akan melakukan satu hal aja dalam satu waktu. Dan kalau di kampusku kemarin untuk pengunduran diri dan juga rekognisi itu udah pokoknya aku kelewat 1 minggu. Kenapa aku kelewat? Karena aku nggak tahu ternyata penelitian yang aku lakukan itu bisa direkognisi untuk KKN, which is waktu itu aku udah daftar karena KKN itu kan sebuah kewajiban gitu ya, sebuah kewajiban untuk diikuti. Jadi ya aku mendaftar gitu, aku daftar ikut KKN dan aku juga nggak tahu ternyata aku ditawarin untuk jadi asisten riset di sebuah penelitian pengabdian masyarakat gitu. Akhirnya aku mencoba ngurus ke kampus, ke bagian KKN dan juga ke bagian akademik. Hari pertama itu aku ke bagian KKN. Ketika menemui dari pihak pelayanan tersebut bilang, besok aja mbak, orangnya lagi pergi. Oke. Akhirnya aku next day-nya aku pergi lagi ke KKN itu. Ketemu, ya sebenarnya orang-orang sana lagi sibuk sih, jadi aku sempat nunggu 10-15 menit duduk di meja yang gak ada orang gitu, intinya gak ada orang. Terus aku tanya, pengen tanya-tanya soal KKN. Terus dari pihak KKN bilang, kalau itu yang ngurus bukan kami, tapi di bagian akademik. Di hari itu juga aku pergi ke akademik. Waktu di akademik bilang orangnya lagi nggak ada, besok aja. Udah tuh. Tapi aku memutuskan untuk tidak merekognisi KKN karena ada salah satu dari pihak KKN. Sebelumnya udah sempet aku chat, cuma agak slow respon dan akhirnya jawab kalau misalnya dari chat tersebut aku bisa menyimpulkan bahwa pengunduran dari kelompok KKN itu udah nggak bisa, intinya kayak gitu. Dan aku di sini itu mempertanyakan terkait, ya mungkin salahku juga gitu ya, kenapa aku nggak tahu gitu. Kenapa aku nggak tahu kalau misalnya penelitianku yang sedang aku lakukan itu bisa aku rekognisi ke KKN. Itu sih masalahnya itu. Tapi kan aku gak tahu itu informasinya itu. Jadi aku tuh baru ngehnya itu adalah ketika lagi rapat bareng dosen-dosen di penelitianku itu. Aku tanya, apakah penelitian ini bisa rekognisi ke KKN? Nggih Bu, Pak gitu. Mereka bilang sepertinya bisa, tapi coba tanyakan dahulu. Nah dari situlah aku langsung pergi ke unit KKN untuk mempertanyakan hal tersebut, tapi ternyata tidak bisa gitu. Aku kira penelitian ini akan berjalan ya sekitar 1-2 bulan, ternyata itu berjalan sampai 1 tahun. Terus aku mikir lagi nih, kalau misalnya aku memutuskan untuk mengundurkan diri KKN, which is laporan yang bakal aku upload
itu pasti laporan penelitian, bukan laporan KKN. Nah, sedangkan laporan penelitian kan berjalan 1 tahun, berarti itu akan tahun depan selesai. Berarti aku belum nggak bisa upload gitu ya, nggak bisa upload berkas untuk rekognisi tersebut. Nah, sebenarnya itu dilema aku saat ini sih. Jadi aku belum tahu konsekuensinya melakukan 2 hal secara bersamaan yang sama-sama berat ini gimana. Belum tahu, tapi agak membingungkan sih, jujur buat aku agak membingungkan. Di satu sisi kemarin salah satu dari timku di tim peneliti itu bilang, besok liburan semester itu kalian ngapain? Jadi di kelompok penelitianku itu, aku adalah angkatan tertua sendiri. Jadi aku semester 6 sendiri, yang lainnya adalah semester 4. Which is mereka masih bisa magang, maksudnya ada kegiatan liburan mereka bisa diisi dengan magang, atau mungkin liburan ke rumah itu bisa gitu. Sedangkan aku di waktu liburan itu KKN. Dan dia bilang, kemungkinan kita akan mengambil data itu saat liburan tersebut. Nah, itu sih sebenarnya yang bikin concernku itu, aku nggak tahu nanti ke depannya saat kegiatan KKN itu apakah aku akan terjun melakukan penelitian itu atau enggak. Kalau misalnya aku mundur udah nggak bisa. Terus habis itu nanti kalau misalnya aku emang diiyakan bisa untuk mundur dan rekognisi KKN, akhirnya nggak ikut KKN, kemungkinan aku di tahun depan pun belum selesai, karena ada kemungkinan penelitiannya itu belum selesai, karena laporan yang harus diupload untuk memenuhi rekognisi KKN itu adalah dari laporan penelitian tersebut. Dan temenku yang kita sama-sama melakukan penelitian yang beda riset group itu, dia penelitian tuh bilang kurang lebih 1-2 bulan. Tapi dia ikut tim pengabdian, sedangkan aku tim penelitian. Aku juga udah make sure ke salah satu timku kalau tim penelitian itu emang agak lama, yaitu kurang lebih 1 tahun. Pengabdian ya kurang lebih 1-2 bulan ke perjalanan gitu. Dan mungkin muncul pertanyaan-tanya, kok bisa kamu terlibat, nggak tahu penelitiannya itu apa gitu. Karena sebelum penelitian ini, aku tuh udah 2 kali ikut penelitian, dan semua hal itu tuh aman-aman aja gitu ya, aman-aman. Kayak keberjalanan itu 2-3 bulan aja sebenarnya, keberjalanan 2-3 bulan, dan aku sambi-sambi hal lain pun nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kayak itu tuh sambilan aku aja gitu, sambilan mencari pengalaman di penelitian gitu. Dan ya aman-aman aja gitu. Dan nggak ada, kalau waktu penelitian itu tuh emang nggak ada kayak informasi yang bisa direkognisi gitu ya. Kalau bisa rekognisi kegiatan apa gitu tuh nggak ada. Tapi untuk penelitian yang aku ikutin sekarang ini, yaitu P2M atau penelitian sama dosen-dosen ini, emang ada kabar kalau itu memang ya bisa terrekognisi untuk KKN gitu. Tapi emang karena regulasi dan informasinya itu nggak sampai di aku di waktu yang tepat, dan menyebabkan aku menampung kedua-duanya. Kalau misal ditanya ini salahku atau bukan, ya udah salahin aja aku, karena aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu bukan karena aku nggak mencari tahu. Aku udah mencari tahu soal penelitian ini, tapi informasi terkait bisa enggaknya terrekognisi itu adalah seminggu setelah pendaftaran pengunduran diri KKN itu tutup. Dan memang informasi terkadang tuh terlalu banyak informasi tuh bikin malah informasi-informasi tersebut tuh tidak tersampaikan dengan baik gitu. I don't know why. Apa aku yang kurang update, aku tuh gimana juga nggak ngerti. Kayaknya tiap hari aku juga pegang HP, juga cari-cari informasi. Tapi ya memang kurang masif, kurang oke lah istilahnya untuk informasi-informasi tersebut gitu. Jadi sebenarnya di posisi KKN ini pun aku menjadi sekretaris. Jadi agak ya belum tahu sih seribet apa, tapi supaya tahu kayak format
dokumen itu seperti apa, itu aku mau mempelajari di situ. Dan ini juga disambi dengan aku harus mengejar proposal di waktu yang sama. Sebenarnya jadi KKN aku jadi sekre, penelitian aku jadi tim peneliti, which is itu aku juga bergabung sama dosen-dosen yang kayak meneliti variabel dan model penelitiannya itu gimana. Dan aku juga harus mengejar sempro. Dan aku juga harus mengejar pengerjaan proposal itu sendiri. Dan fun fact-nya lagi, aku di penyusunan proposal ini sebelum ke seminar itu kalau di program studi aku tuh tanpa dospem. Jadi kita nyusun aja gitu tanpa dospem. Jadi kayak sebenarnya kita juga meraba-raba dari prodiku ya, meraba-raba. Tapi ada matkulnya gitu, ada mata kuliahnya yang tentang konsultasi tersebut. Tapi mungkin karena emang general kayak buat anak-anak kelas, jadi enggak benar-benar into atau ya enggak begitu spesifik ke satu anak gitu, tapi bareng-bareng gitulah, bareng-bareng satu kelas. Ya dalam penyusunan sih aku bingung gimana gitu, tapi aku juga udah tanya beberapa teman-temanku yang emang dia juga lagi menyusun penelitian, dan juga ada salah satu yang udah sidang gitu. Jadi aku tanya-tanya terkait metopen yang dia jalan itu kayak gimana gitu sih. Ya kurang lebih itu 5 update-nya sih. Semoga bisa survive. See you on the next video. Bye bye.